Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah kullukum bil khair. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan pembelajaran dalam kaidah imla yang sebelumnya kita telah membahas tentang pengenalan huruf hijaiyah. Juga kita telah menjelaskan tanda baca di dalam huruf hijaiyah dan juga cara menyambung huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita akan membahas materi terkait dengan mat. Mat itu adalah tanda baca panjang di dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab, panjang bacaan ya itu menentukan arti dari sebuah kalimat. Contoh, satu kalimat yang tidak memiliki tanda baca panjang. Kalama. Kalama. Bedakan dengan kalimat satu lagi yang dia memiliki tanda baca panjang di huruf kafnya. Kalama. Kalama. Kalau yang pertama huruf kaf, ya, huruf yang di awal huruf kaf tidak dibaca panjang. Maka kita hanya membacanya kalama. Tapi di huruf yang kedua, huruf kafnya itu dia memiliki tanda baca panjang sehingga dia dinaikkan sebanyak dua harokat menjadi kalama, kalama, atau dua ketukan, ya, kalama, kalama. Nah, antara kalama dan kalama itu memiliki perbedaan bacaan panjangnya. Nah, bacaan panjang ini sangat menentukan arti dari sebuah kalimat. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas masuk ke dalam pembahasan yaitu mat, cara baca tanda baca panjang. Ya. Jadi kalau ada huruf hijaiyah ya yang dibaca panjang, maka perhatikan harokat huruf hijaiyah yang dibaca tersebut. Nah, huruf yang berharokat fathah atau a, nah, maka dibaca panjang dengan menggunakan alif. Ya, jadi ketika ada tanda baca fathah ya yang berbentuk garis di atas huruf itu, dia bertemu dengan huruf alif ya seperti ini dalam satu tempat, maka huruf tersebut dibaca panjang. Contoh, saya akan berikan contoh. Ya. Kita lihat ya. Oke. Di sini ada huruf shin. Huruf shin di sini berharokat fathah, ya. Tetapi huruf shin yang berharokat fathah ini dia bertemu alif, ya, bertemu dengan huruf alif. Maka huruf shin tersebut dibaca panjang menjadi syabana, syabana. Maka kalau kita membacanya pendek, hanya sekedar syabana, maka akan disalahkan. Artinya salah, ya, artinya berbeda. Tetapi ketika dia dibaca panjang, inilah yang dinamakan dengan mat, syabana. Ya, jadi mat di dalam bahasa Arab ya dapat dibagi menjadi tiga macam. Ya, pertama dia yang berharokat fathah. Jadi kalau ada harokat fathah, ya, a seperti ini bertemu dengan alif, maka dia dibaca panjang, syabana. Contoh lain, contoh lain adalah misalkan, nah ini, nah, di sini ada huruf nun, ya, berharokat fathah ketemu dengan alif, ya, bertemu dengan apa namanya dengan alif, maka dia dibaca panjang. Nama, nama, ya. Kemudian di sini ada huruf sa, ya, ada huruf sin, ya, berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian ada huruf ya berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dia dibaca panjang. Saya, saya, ya. Contoh lagi ya. Ini ada huruf mim, ya, berharokat fathah, ya, bertemu dengan alif, maka dia dibaca panjang. Ma. Kemudian ada huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dia dibaca panjang menjadi malana, malana. Oke. Nah, selain berharokat fathah, ya, huruf hijaiyah ya juga dapat dibaca panjang jika dia berharokat kasroh.
ya, berharokat kasroh, kemudian dia bertemu dengan huruf ya sukun, ya. Ini huruf ya sukun tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ada huruf ya yang berapa, ada tanda baca sukun atau mati, ya. Jadi kalau misalkan ada ya kasroh, ya, tanda baca kasroh bertemu dengan huruf ya mati, maka huruf berkasroh tersebut dibaca panjang. Contoh, ya, contohnya adalah rohimu, ya, rohimu. Di sini ada huruf h, ya, huruf h, ya, huruf h. Kemudian dia huruf h ini bertanda baca kasroh, ya. Kemudian dia diikuti atau bertemu dengan huruf ya sukun. Maka huruf h ini dibaca panjang menjadi rohimu, rohimu. Nah, sedikit bahas pembahasan yang sebelumnya. Ro di sini adalah huruf pasif, ya. Setelah huruf ro dia tidak bisa disambung dengan huruf apapun, ya. Sedangkan ha, ya, dan mim adalah huruf aktif, ya, dia bisa disambung dan menyambung. Maka bentuknya seperti ini, ro-nya dipisah, ha, ya, dan mimnya disambung semuanya. Nah, di sini ada ha-nya bertanda baca kasrah, dia bertemu dengan ya sukun. Maka ha-nya tadi, hi-nya tadi dibaca panjang menjadi rohimu, rohimu, ya. Kemudian kalimat yang kedua, ya. Di sini ada huruf ro, ya. Sekali lagi, huruf ro itu adalah huruf pasif, dia tidak bisa disambung setelahnya, tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Di sini ada huruf fa, ya, huruf fa dia bertemu dengan ya sukun. Jadi fa yang bertanda baca kasroh ini dia bertemu dengan huruf ya sukun. Maka fa-nya ini, fi-nya ini, rofi ini dibaca panjang. Rofi'u, rofi'u. Tidak boleh hanya dibaca menjadi rofi'u, rofi'u, tidak boleh. Tapi dia harus dibaca panjang menjadi rofi'u, rofi'u, ya. Sama. Yang lain adalah misalkan di sini ada huruf ba bertanda baca kasroh, ada huruf sin, ya, di tengah, ya. Huruf sin di tengah, bentuk tengah, kemudian dia bertemu dengan huruf ya sukun, maka huruf sin yang bertanda baca kasroh ini dia dibaca panjang karena dia bertemu dengan ya sukun, ya. Maka dibaca menjadi basitu, basitu. Sinnya panjang, bedakan dengan basitu, basitu. Ini dibaca panjang, basitu, basitu. Oke. Nah, selain berharokat kasroh, ya, harokat domah, ya, harokat domah kalau masih ingat, ya, harokat domah itu adalah yang bentuknya seperti pita. Kalau dia bertemu dengan huruf waw sukun, ya, huruf waw sukun, maka huruf yang berharokat domah tersebut akan dibaca panjang. Contoh, ya, di sini ada huruf fa, huruf ta. Huruf ta-nya ini dia berharokat domah, ya, berharokat u. Kemudian setelahnya dia bertemu dengan huruf waw sukun, ya. Maka huruf tu-nya ini, huruf ta berharokat domah ini dia dibaca panjang menjadi futuru, futuru, futuru. Oke, futuru. Atau di sini futuro, ya. Dalam penjelasan penulisannya, kenapa di sini setelah huruf waw tidak dapat disambung dengan huruf ro, karena setelah huruf waw, ya, dia tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya karena dia huruf pasif. Nah, huruf ro juga tidak bisa disambung dengan huruf waw, ya. Jadi bisa seperti ini. Contoh lain adalah misalkan yaqulu, ya, yaqulu. Di sini ada huruf qaf berharokat dhammah atau u, kemudian dia bertemu dengan waw sukun, ya, maka dibaca menjadi yaqulu, yaqulu, ya, seperti itu. Nah, jadi secara umum, ya, mat itu atau bacaan panjang itu dapat dibagi tiga macam. Ada yang panjang karena alif, itu yang berharokat fathah, yang bunyi seperti a. Kemudian yang berharokat kasroh itu panjangnya dengan menggunakan ya sukun.
maka dibaca menjadi I. Kemudian dhammah harokat U, dia akan dibaca panjang dengan menggunakan waw sukun, yaitu U. Jadi A, I, U ya. Jadi panjangnya itu dia berbeda-beda. Kalau fathah panjang dengan alif, kasroh panjang dengan ya sukun, sedangkan dhammah itu panjang dengan waw sukun. Nah, selain pertemuan dengan alif bertemu dengan waw sukun, bertemu dengan ya sukun, kadang pula sebuah kalimat itu, sebuah huruf itu panjang dengan menggunakan tanda baca panjang. Seperti misalkan di sini ya. Jadi kalau ada harokat panjang, harokat garis yang berdiri tegak ya, seperti ini. Nih contoh ya. Kalau yang pertama ya dia menggunakan tanda baca panjang. Itu tanda baca yang berdiri tegak, garis yang berdiri tegak itu dia menandakan bacaan itu tersebut panjang. Maka dibaca ha za, ha za. Za di sini panjang menggunakan alif karena dia berharokat fathah atau a. Hadza gitu. Nah, ini saja sekian ya materi kita terkait dengan huruf mat. Semoga teman-teman bisa banyak memperbanyak latihan sehingga terbiasa untuk membaca kalimat-kalimat yang memiliki tanda baca panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan kembali bertemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.